Dalam dunia sepak bola, utamanya di tanah Eropa, apalagi Inggris, kalian mungkin seringkali mendengar kalau para pemain di sana gajinya dibayar setiap minggu. Ketika ada pemain baru contohnya, para media di sana akan menjelaskan berapa gaji mereka per minggu, atau sering juga disebut sebagai weekly salary. Namun, pernahkah kalian berpikir kenapa? Kenapa para pemain bola ini dibayarnya setiap minggu, yang padahal umumnya gaji itu dibayarnya per bulan? Ternyata ada alasan kenapa sistemnya seperti ini. Dan bagi kalian yang penasaran, mari kita jelaskan. Weekly salary atau gaji mingguan sudah menjadi bagian dalam sistem sepak bola utamanya di tanah Eropa. Sesuai dengan namanya, para pemain profesional ini akan mendapatkan bayaran setiap minggu. Alhasil dalam satu bulan mereka akan mendapatkan pemasukan sebanyak 4 kali. Dari nominalnya sendiri memang sudah ditentukan. Maksudnya dalam satu bulan ada berapa, lalu nantinya dibagi menjadi 4 kali pembayaran. Setiap pemain juga punya nominal gaji yang berbeda-beda, walaupun bermain di posisi yang sama, klub yang sama, dan bahkan menit main yang sama sekaligus. Hal ini tentu berbeda dengan sistem gaji di pekerjaan kantoran contohnya, yang dimana mayoritas karyawannya dipukul rata untuk satu posisi. Pemain sepak bola di lain pihak, mereka akan dinilai dari kontraknya berapa. Simpelnya, semakin bagus pemainnya, maka semakin besar juga gajinya. Menariknya, gaji mingguan dari pemain sepak bola ini akan terus berlaku sesuai dengan kontrak, yang itu artinya jikalau ada pemain yang tidak main pun, atau duduk di bangku cadangan selama 1 minggu, mereka masih tetap mendapatkan gaji mingguan. Begitupun dengan mereka yang cedera dan sebagainya. Mengingat semua yang tertulis dalam kontrak dan sudah ditandatangani harus diikuti. Namun ada beberapa faktor juga yang bisa merubah nominalnya. Dan biasanya keputusan seperti ini harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu klub maupun pemain. Pemain yang sedang cedera bisa saja dinegosiasi untuk dikurangi sementara, atau sebaliknya di mana bagi pemain yang sedang on fire atau rajin latihan plus jadi starter, maka mereka bisa mendapatkan bonus lebih. Nah, sekarang mari kita masuk ke pertanyaan utama, yakni kenapa gaji para pemain ini dibayar secara mingguan. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bisa seperti ini. Faktor pertama sekaligus yang terbesar mengarah kepada bagaimana struktur sejarah dari sepak bola Eropa sekaligus dengan sistem industri di sana, utamanya di negara Inggris, di mana sudah sejak lama sistem ini digunakan. Penggunaan sistem mingguan ini sudah menjadi tradisi bisa dibilang. Bahkan ada banyak klub asal Inggris yang dimana tim akademinya sudah menggunakan sistem seperti ini. Sehingga ketika para pemain melangkah ke jenjang yang lebih tinggi dan profesional, maka sistem gajian per minggu ini terus dilanjutkan. Gary Lineker, salah satu pemain asal Inggris yang aktif bermain di tahun 1970 sampai 1990, dalam podcastnya beliau menjelaskan kalau pada eranya dia memang dibayar seperti cara ini. Setiap minggu setelah dia menyelesaikan pertandingan, maka dia akan mendapatkan bayarannya secara langsung. Cara seperti ini memang normal dilakukan pada saat dia aktif bermain. Lalu generasi selanjutnya seperti Alan Shearer yang merupakan top skor sepanjang masa Premier League, dia juga mengatakan kalau semasa dia bermain dia berpengalaman mendapatkan gaji dengan cara seperti ini. Alhasil seiring waktu berjalan hal ini sudah berlangsung sejak lama dan sampai sekarang apa yang sering kalian dengar merupakan bekas dari sistem lama. Ada banyak orang juga yang menjelaskan kalau hal ini bukan hanya berlaku kepada industri sepak bola saja, tapi dulu di era awal 1900-an, para pekerja di Inggris memang dibayar menggunakan sistem mingguan. Mayoritas pekerjaan kala itu ikut menggunakan cara ini. Dan sepak bola yang kala itu sudah mulai masuk sebagai pekerjaan resmi, jadinya mengikuti cara yang sama. Itu adalah faktor pertama, tapi faktor kedua sekaligus yang paling sering digunakan sebagai penjelasan mengarah kepada agar bisa lebih mudah diserap oleh para penikmatnya termasuk kita semua. Maksudnya seperti ini. Ketika ada sebuah berita yang mengatakan kalau pemain A mendapatkan gaji sebesar 10 juta euro per tahun, angka sebesar itu pasti akan terdengar sangat mewah dan membuat banyak orang menangkapnya dengan berbeda. Sedangkan jika kalian mendengarnya dengan nominal yang lebih kecil, contohnya seperti 200.000 euro per minggu, maka angkanya akan lebih mudah untuk dipahami oleh orang-orang. Padahal jika kita hitung secara normal, angkanya kurang lebih sama, di mana 200.000 euro per minggu kurang lebih sama dengan 10 juta euro per tahun. Sebut saja hal ini sebagai teknik yang digunakan
digunakan oleh para jurnalis dan media sepak bola di Inggris. Jikalau mereka menjelaskannya seperti ini, maka pembacanya bisa lebih mudah menerimanya. Alhasil, seiring waktu berjalan, ketika ada berita tentang masalah gaji pemain sepak bola, maka kata per minggu dan angkanya sudah disesuaikan. Semua ini sudah berjalan secara natural hingga saat ini. Penggunaan nominal per minggu ini juga terkadang sering dijadikan sebagai patokan ketika satu pemain akan pindah klub pada saat musim transfer. Dua klub yang bernegosiasi akan melihat angka gaji per minggu dari pemain yang sedang dibicarakan, lalu dari angkanya sebuah kesepakatan bisa mulai dibangun. Jadi mau dilihat dari manapun, penggunaan angka per minggu ini sudah terbentuk dan berlangsung sangat lama juga, sehingga merubahnya begitu saja pasti akan sulit, karena semuanya sudah normal seperti ini. Dan ketika hal normal tiba-tiba minta diganti, maka akan menciptakan perubahan yang besar. Jadi itulah dua faktor terbesar kenapa penggunaan nominal per minggu jadi hal normal di sepak bola Inggris. Faktor sejarah dan juga agar bisa dipahami dengan lebih mudah oleh publik. Dari Eropa sendiri sebenarnya hanya Inggris saja yang menggunakan sistem seperti ini sampai ke akarnya, karena dari klub akademi saja sudah mulai menggunakannya. Sedangkan jika kita melihat sepak bola dari negara Eropa lain, maka penggunaan sistem gaji bulanan masih sering kalian lihat. Itulah sedikit penjelasan yang bisa kita berikan, dan semoga saja lewat video ini maka pengetahuan sepak bola kalian yang dalam kasus ini lebih mengarah ke sisi bisnisnya bisa lebih dalam lagi. Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.